aku sih. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sebenarnya saya ini di Kutai Timur di Kalimantan Timur itu di Samarinda dan Kutai ini nggak ada jadwal. Tapi barokahnya karena keputusan bupati sehingga saya bisa ke sini. Jadi orang Kutai ya seharusnya nggak boleh dendam sama bupati. Karena dengan adanya dilarang 32 hari saya jadi ada banyak. Dan di Kutai Kartanegara itu tepatnya di Kecamatan Tenggarong Seberang Bukit Raya. Ya, di samping saya ini adalah Rukyah Handal, katanya menurut orang kampung. Dan beliau ini kemarin ketika komitmen pelatihan Toya Candu di daerah Samarinda di Mujahidin di Kiai Ali itu, Kiai Ali Mahmudi namanya. Itu kita deteksi ada beberapa orang yang salah satunya berindikasi serangan balik. Bukan ya, sebenarnya sudah lama, cuman beliau mungkin kurang tahu. Dan kita akan wawancara langsung dengan Rukyah Handal yang mungkin saja kepleset, yang punya penyakitnya kira-kira sampai kapan dan siapa beliau. Silahkan kepada Pak Sunaryo. Bahkan nanti dia akan cerita ketika ngerukyah saking handalnya itu HP-nya hilang. 3 hari HP-nya hilang dan ketemu dan dalam kursi. Baik, nanti cerita, tolong 2 cerita. Jadi ceritanya sakitnya semenjak kapan, terus HP itu hilangnya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali kami atas nama Sunaryo dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Bukit Raya L1. Yang kami ceritakan di sini pengalaman kami. Yang pertama mengenai kami sakit, yang kedua mengenai kami punya HP, kehilangan HP. Untuk yang pertama, di dalam kami sakit itu sebelumnya kami tidak merasakan adanya sakit, tapi setelah kami mengikuti pelatihan JRA sama guru kami Gus Ama ini, setelah itu baru kami mengetahui sakit kami sudah selama 7 bulan, dan di sini diupayakan oleh guru kami yaitu akan dikasih solusi di dalam yaitu pencarian gurunya dan sekaligus akan pengobatan yaitu mengenai sakit yang saya rasakan yaitu kaki dua-duanya, bahkan sampai ke yaitu kemaluan saya juga rasanya sakit. Maluan jangan ngomong. Terus kadung ya wis dulu. Terus yang kedua yaitu mengenai kronologi kami merukyah dengan teman-teman. Itu kami kebetulan membawa HP dan kami sendiri telah kami bawa dengan seperti biasanya. Setelah kami selesai merukyah dengan teman-teman, akhirnya kami duduk bersama dengan teman-teman, dengan Pak Haji Hasim, dengan Pak Ustadz Baudin juga kami seperti biasa bercerita. Akhirnya setelah selesai kurang lebih jam 10:30 kami pamitan pulang. Ternyata di dalam kami pulang pamit itu tahu-taunya HP saya secara spontan itu hilang. Bahkan saya duduk pun tidak kemana-mana, saya tetap duduknya di tempat saya duduk biasa. Di kursi itu HP saya hilang di pangkuan saya. Nah, akhirnya kami kebingungan mencari ke sana kemari, bahkan tuan rumah itu Bapak Jumadi juga sampai menanyakan anak-anaknya atau mungkin ibunya, siapa tahu ada yang bawa, dan ternyata juga tidak ada yang bawa sama sekali. Dan akhirnya diputuskan kami pulang bersama-sama. Nah, setelah selama 3 hari akhirnya HP itu lewat mediasi yaitu istrinya Bapak Mardianto, artinya setelah dikasih petunjuk dan HP itu masuk ke dalam joknya
kursi yang saya duduki tadi. Nah, sedangkan masuknya itu kalau secara wajar tidak masuk akal karena apa? Dengan tangan pun juga tidak bisa masuk ke dalam jok tadi. Tapi dengan adanya petunjuk dari istrinya Bapak Mardianto tadi, akhirnya bisa ketemu kembali dan bisa kami pergunakan seperti biasa. Begitulah ceritanya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi itu beliau ini terindikasi sihir, dan kita menemukan sudah tadi dari sebenarnya tidak usah dari omongan jin, dan maksud beliau mediasi itu begini, ada orang beliau ngerukyah orang tuh, HP-nya hilang. Setelah itu besoknya ngerukyah orang, HP kesurupan, terus ditanya, nah HP-nya di situ. Jadi maksudnya mediasi itu bukan mediumisasi yang di TV-TV itu, bukan. Maksudnya mediasi tanya ke jin yang lain gitu. Dan ternyata jinnya tahu. Dan itu ya tipikal jin yang suka nyuri. Dan beliau ini terindikasi sihir. Adapun bukunya coba kita sudah menemukan ini ya, seperti apa namanya, mie ayam. Tongseng. Masya Allah. Jadi ini paku segini banyaknya, dan ini juga terindikasi ada kayak komputer. Ini ada ikatan-ikatan misalnya nafasat bil uqad. Ini ada paku, ini yang membuat kaki, ya wallahualam. Yang namanya sihir itu yukhayyalu ilaihi. Jadi Nabi Isa alaihissalam pun juga kena sihir. Ketika kena sihir itu berkhayal. Jadi kalau dikatakan sihir itu ilusi atau sugesti, ya ada benernya, tetapi juga ada fisiknya. Para ulama nyebut ada fisiknya, buktinya ini fisiknya. Terus pengaruh dari sihir itu dia berilusi, berhalusinasi dan sebagainya. Yang menghalusinasi ya jin itu, bukan sugesti negatif yang harus dibuang saja tanpa harus fisiknya dibuang. Jadi fisiknya harus dibuang, ya, dan juga khoyali, isaroh apa namanya, takhil ilusi yang menyebabkan sakit itu harus dibuang juga. Dan kita ketemunya di sana di bawah pohon mangga. Nah itu. Terus yang tali ketemu di situ. Terus kalian mesti bertanya, terus bagaimana cara menemukan? Cara menemukannya adalah tidak cukup 350.000. Jadi harus 3.300.000. Harus begini, saya tunjukkan caranya ya. Caranya gampang para saudara ipin-ipin yang dimuliakan Allah. Jadi cukup baca hamdalah, sholawat, kemudian minta ke Allah, ya Allah, jikalau ada santet di tubuh hamba, tunjukkanlah bukunya. Ya Allah, tunjukkanlah bukunya, seperti itu. Dan nanti insya Allah Allah akan tunjukkan, terus dia innama amruhu ila akhirih, baru nanti dia pejamkan mata, nanti akan ketarik jarak jauh. Maka jangan seperti TV-TV pasien dikelilingkan rumah suruh deteksi, lah itu kurang bagus ya. Kalau yang bagus itu Bapak ya akan ketarik ke sini Pak ya. Tarik gitu. Jalannya kayak orang itu. Tuh. Terus jalan perempatan seperti itu memang disukai jin. Udah itu aja. Saya jangankan ngomong sama streaming, ngomong sama jin aja males saya. Karena sudah capek jadi. Akhirnya saya tutup dulu, mudah-mudahan ada sedikit waktu, dan tolong nanti ceritakan dulu di sana gimana kronologinya. Monggo Pak jinnya mencuri HP itu kisahnya bagaimana, itu di situ. Jadi jin ketika ditanya apa kesurupan, ya rumahnya di situ. Setelah kita temukan seperti ini. Monggo Pak Yanto di Pak Yanto ceritain apa-apa. Saya tak tutup dulu ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo cerita Pak Yanto. Apa aja cerita? Kono cerita. Kono. Di mana kursinya? Pegang. Aku kaca deh.